Baik, selamat sore. Shalom, saudara-saudara muda yang ada di rumah pun yang ada di tempat-tempat lain yang berkerinduan untuk bergabung bersama dengan PPGT Jemaat Tua Tampone beribadah pada sore hari ini. Mari kita satukan hati untuk satu dalam peribadahan ini. Kita memulainya dengan menyanyikan PKJ 27 ayat 1 dan 5. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Yang memerintah dunia, teruna anak dara yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Saudara-saudara, pertolongan yang kita nantikan dalam ibadah persekutuan pada sore hari ini datang dari Tuhan Allah dan Bapa kita, Pencipta langit bumi, laut serta sekalian isinya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah salam serta damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kita akan melandasi persekutuan kita dengan membaca serta merenungkan bagian firman-Nya sesuai dengan bacaan dari Bina Muda Sakarya 9 ayat 9 sampai 17. Sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat bagimu Bapa di surga. Kau Allah yang berkuasa atas alam semesta. Kau berkuasa atas hidup kami. Engkau yang memelihara kami di sepanjang hari ini dalam setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih ketika tersedia ruang dan waktu di mana kami bersama-sama
satu dalam persekutuan, dalam ibadah persekutuan pemuda Gereja Toraja di jemaat ini. Dan dalam niatan kami menjadi berkat dalam layanan virtual bagi saudara-saudara kami yang ada di rumah, ataupun siapapun yang berkenan ikut dalam ibadah bersama kami. Tuhan, hadirlah di ruang-ruang ibadah kami, terlebih khusus ketika kami akan membaca, merenungkan firman-Mu sebagai landasan kehidupan kami. Ya Roh Kudus, bertahtalah di hati kami, berkati kami dengan hikmat-Mu, agar kami boleh memahami firman ini dan memperlakukannya di dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami, bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sakarya pasal 9, ayat 9 sampai 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi 2 bagian perikop. Yang pertama ayat 9 sampai 10 dengan judul Raja Mesias di Sion, dan 11 sampai 17 dengan judul Israel dipulihkan kembali. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busurku isi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu, dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak darah karena anggur. Amin, firman Tuhan. Kita nyanyikan kitab suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai
siapaku sesungguhnya. Tema yang saya angkat sama dengan tema mingguan Gereja Toraja, pembebasan sejati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Zakaria adalah seorang nabi yang diutus ke tengah kehidupan Israel sesudah kembali dari masa pembuangan di Babel, di mana saat itu Yerusalem tengah porak-poranda, termasuk bait Allah hancur dan mereka bersedia untuk membangunnya kembali. Apa arti Zakaria? Zakaria artinya Allah mengingat. Apa yang diingat oleh Allah? Janjinya untuk mengasihi umatnya. Jadi dalam kondisi keterpurukan itu, Nabi Zakaria datang, diutus oleh Allah karena janjinya kepada umatnya untuk memberitakan bahwa akan ada masanya Raja Mesias itu akan datang, yang mana kedatangannya digambarkan secara unik. Ia mengendarai keledai, bahkan dikatakan mengendarai keledai beban yang mudah. Dia memiliki karakter yang lemah lembut dan membawa berita damai yang akan diberitakan kepada semua bangsa. Janji ini tentu sangat menggembirakan, mensukacitakan umat Allah saat itu, oleh karena mereka sesungguhnya sudah sangat lelah hidup dalam kekerasan demi kekerasan. Bayangkan bagaimana keadaan hidup di pembuangan. Pulang ke kampung halaman melihat kondisi daerah mereka porak-poranda. Tambah lagi berkelanjutan persengketaan mereka dengan orang Samaria. Jadi kehidupan mereka serba kacau. Singkatnya, mereka sangat merindukan kehadiran sosok raja yang adil, yang bisa membawa damai. Di tengah pengharapan itulah Zakaria mengajak mereka untuk melakukan persiapan menyambut datangnya Raja Mesias itu. Dalam ayat 9 dikatakan, bersorak-sorailah. Apa artinya? Bahwa untuk menyongsong suasana yang diharapkan dan dibutuhkan itu, persiapan dan semangat untuk menata hidup lebih baik mesti dipersiapkan dengan baik. Ini hampir sama dengan kondisi saat ini. Ketika sudah beberapa bulan kita terpuruk dalam berbagai hal, kita akan segera memasuki kondisi normal yang baru. Perlu dipersiapkan. Nah, isi nubuatan selanjutnya menguraikan cara dan proses pemulihan yang akan dilakukan oleh Raja Mesias itu. Perhatikan ayat 11. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Tulisan renungan di Bina Muda menekankan soal darah perjanjian. Mengapa darah perjanjian? Mengapa mesti darah? Darah itu adalah simbol kehidupan di zaman perjanjian lama. Dan karena itu ketika mengorbankan darah itu berarti mengorbankan hidup untuk penebusan sesuatu. Dan yang banyak ditebus dalam tradisi dan ritus perjanjian lama adalah dosa. Jadi ketika orang berdosa, seseorang itu sesuai dengan ketetapan yang ada mengorbankan korban dan darahnya itu dipakai untuk penyucian.
Lalu apa hubungannya dengan darah Kristus? Mesias yang dinubuatkan oleh Zakaria di sini memang menunjuk kepada Kristus. Darah-darah binatang yang dikorbankan pada perjanjian lama itu disempurnakan dalam darah Kristus. Sehingga penekanannya seperti perenungan tadi pagi di sini, pembebasan sejati itu asalnya dari Kristus. Oleh darah perjanjiannya, dosa-dosa kita dihapuskan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi nubuat ini semuanya bermuara kepada Tuhan Yesus yang telah datang sebagai Mesias. Dikatakan ia mengendarai keledai beban muda memasuki Yerusalem, di mana orang-orang banyak menyambutnya dan berseru Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Allah Israel. Dapat dibaca dalam Yohanes 12 ayat 13. Saat itu ia akan memenuhi nubuatan para nabi untuk memulihkan umatnya dengan darahnya, darah perjanjian yang disebutkan di atas tadi, yang ditumpahkan di Golgota, darah yang suci, darah yang agung. Hal yang menarik dari proses pemulihan itu adalah semuanya dilakukan dalam dua penekanan penting, kelemah lembutan dan kerendahan hati. Bersamaan dengan itu, ketaatan juga damai mengiringinya. Ia sendiri datang melawat umatnya yang telah dalam berbagai kesesakan. Ia memiliki karakter yang adil, jaya, lemah lembut, sempurna dan menyelamatkan. Oleh darahnya terwujudlah pembebasan sejati bagi setiap orang yang mau percaya. Nah, saudara-saudara muda, pesan apa yang selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam menata hidup kita ke depan dari perikop ini? Yang pertama, kita semua yang telah dibebaskan, dimerdekakan, diberi tugas untuk juga membawa damai. Namun sebelum pergi membawa damai itu, kita harus sadar bahwa kita bukan pembuat atau pencipta damai. Kita diutus membawa damai, artinya kita harus terlebih dahulu memiliki damai itu. Hati kita damai. Karena bagaimana mungkin kita membagikan damai bagi orang lain kalau hati kita sedang galau? Harus damai di sini dulu, baru bicara soal kedamaian bagi sesama. Hal ini mau menegaskan bahwa tugas pekabaran Injil bukan dengan pedang atau senjata atau dengan sikap arogansi, melainkan dengan kerendahan hati dan semangat damai. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, justru dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati, sang raja memimpin bangsanya keluar dari masalah, sehingga peperangan dan konflik berubah menjadi pendamaian atau shalom di antara semua bangsa. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus. Berita ini sungguh menyejukkan hati kita, manakala banyak orang berpandangan bahwa kemenangan selalu menjadi milik orang yang memegang senjata. Tapi firman Tuhan memberitakan bahwa kemenangan sejati justru dimiliki oleh orang-orang yang mengedepankan dua hal tadi, lemah lembut dan rendah hati. Kedua, dua hal ini tidak boleh dipisahkan. Lemah lembut dan rendah hati tidak boleh dipisahkan. Orang rendah hati akan selalu berekspresi dalam kelemah lembutan. Sebaliknya, arogansi, kebanggaan, dan kesombongan diri akan muncul dalam berbagai sikap dan bentuk kekerasan. Saudara-saudara, untuk menikmati kebebasan sejati, manakah yang lebih mengarahkan langkah hidup saudara? Kesombongankah atau kerendahan hatikah? Kekerasankah atau kelemah lembutankah? Ayo saudara-saudara muda, bawalah kesejukan, bawalah perdamaian,
di sekitar kita dengan memimpin sesama untuk merasakan damai dan pembebasan sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus oleh darah perjanjian. Kelolalah hidup bersama dengan sikap lemah lembut dan rendah hati. Pun kehidupan ini semestinya dikelola dengan dua sikap itu. Namun kita harus jujur, terkadang kita merasa terpuruk dalam kehidupan. Sehingga kita lupa untuk menghargai kehidupan kita dan menghargai kehidupan sesama, juga lingkungan kita. Akibatnya perjalanan kehidupan ini terasa sangat menyedihkan, bagai terguncang di hempas batu jalanan. Kata siapa itu? David G.A.D. Saudara-saudara, kehidupan ini akan terus berlangsung jika Allah mengizinkannya untuk berlangsung. Keadaan susah, senang akan terus terjadi. Kitab Pengkhotbah sudah mengatakannya, segala sesuatu ada waktunya. Sehingga yang dibutuhkan adalah bagaimana tetap menikmati kebebasan sejati di dalam setiap waktu dan perkara yang terjadi di dalamnya. Dua sikap tadi adalah kunci utamanya. Masa-masa sulit yang berkepanjangan ini tengah kita hadapi bersama, akan kita lewati dengan aman jikalau kita rela sebagai bagian dari sikap lemah lembut dan rendah hati mengikuti segala protokoler kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Ingatlah, kerendahan hatimu mengikuti aturan yang ada adalah sebagai bentuk pengelolaan hidup bersama yang juga membawa damai dan pembebasan pemulihan pada waktunya. Rendah hati, taat aturan, wujud cinta pada diri dan cinta sesama untuk kehidupan yang lebih baik. Untuk itu sekali lagi saya tegaskan, mari belajar. Belajarlah, teruslah belajar, bersikap rendah hati dan lemah lembut. Roh Kudus kiranya memampukan kita mengatasi segala persoalan dengan kelembutan, dengan kerendahan hati. Yakinlah kita akan menjadi pemenang. Amin. Kita menyanyikan pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Tuhan Allah sumber segala berkat, bersyukurlah kepadanya dan nyatakanlah buah syukurmu bagi Tuhan. Mari dengan rela dan penuh sukacita memberi persembahan syukur kita
sambil diiringi sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Adakah hal khusus yang mau didoakan? Baik, saudara-saudara, kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Allah, Engkau sungguh baik menjaga kami dalam waktu yang Tuhan telah atur untuk kami jalani. Kami beribadah, menyembah-Mu dengan iman, dan hikmat-Mu yang memampukan kami untuk menelaah bahagian firman-Mu. Mengajarkan kami untuk mengaminkan bahwa kebebasan sejati hanya ada di dalam Kristus Yesus, yang sebelumnya dinubuatkan oleh para nabi dan sungguh telah dinyatakan di dalam karya agung oleh darah perjanjian. Kami semua menjadi ciptaan-ciptaan baru. Oleh karena itu, kiranya oleh tuntunan Roh Allah juga, kami mau menjalani kehidupan dalam ketaatan dan membangun kehidupan yang penuh kelemah lembutan dan kerendahan hati. Seperti Kristus telah meneladankan hal itu ketika Dia melaksanakan tugasnya menjadi penyelamat. Tuhan Allah Bapa di surga, mampukan kami untuk hidup dalam proses rendah hati dan penuh kelemah lembutan. Secara khusus di dalam masa-masa sulit di mana kami harus dibatasi oleh berbagai ketetapan, biarlah kami bersedia untuk menaatinya dalam kerendahan hati dan mengikuti segala ketetapan-ketetapan itu dalam kelembutan, agar pemulihan perlahan dimulai dari diri kami, juga bagi orang-orang di sekitar kami, seisi rumah di mana kami hidup bersama orang tua, saudara-saudara kami, dan setelah itu pengharapan kami, dan tentu sesuai perkenaan Allah, akan berimbas ke masyarakat, bangsa, bahkan dunia ini. Kami sungguh merindukan terwujud kondisi yang aman, pulih, sehingga kami menjalani kehidupan secara normal. Pun ketika keadaan ini akan berkelanjutan, ajarlah kami untuk tetap mengandalkan Allah, sehingga aturan-aturan baru dalam kondisi neonormal juga kami akan patuhi, karena ketetapan-ketetapan itu ditetapkan oleh orang-orang yang kami imani sebagai hamba Allah, pemerintah-pemerintah yang mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami bersyukur ketika Allah masih mengizinkan kami menikmati hidup. Bahkan berkat-berkat masih boleh kami nikmati dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dan karena itu kami dengan penuh ketulusan pula membawa sebagian dari berkat yang kami dapatkan dalam hidup
melalui pundi persembahan pada saat ini. Berkatilah persembahan ini dan kiranya akan dipergunakan dengan baik untuk mendukung segenap pelayanan dalam jemaat Tuhan secara khusus dalam wadah persekutuan pemuda Gereja Toraja di jemaat ini dan dalam lingkup pelayanan mereka yang lebih luas di klasis wilayah bahkan sampai pusat. Yang masih ada pada kami, Tuhan berkati pula. Bagi saudara-saudara muda yang menekuni pekerjaan-pekerjaan setiap hari, Tuhan mampukan mereka. Kuatkan mereka untuk berkarya, berbuat, berusaha dalam takut akan Tuhan. Dahulu di dalam segala rencana-rencana mereka, agar buah-buah baik akan mengiringi setiap apa yang mereka kerjakan. Mungkin juga ada yang bergumul karena kehilangan pekerjaan. Namun kiranya Allah sendiri yang menjadi kekuatan di dalam menghadapi pergumulan ini. Dan akan berupaya untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tentu sesuai dengan kehendak Allah. Kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang telah mengakhiri pendidikan mereka di tingkat pendidikan masing-masing. Ada yang tengah mempersiapkan diri untuk kelanjutan studi mereka di perguruan tinggi. Berkati persiapan-persiapan mereka untuk mengikuti tes, dan pengharapan kami mereka semuanya boleh mendapatkan kelulusan dan selanjutnya berbenah untuk menata pendidikan yang lebih tinggi. Yang sudah sementara mengikuti pendidikan dan perkuliahan, sekalipun oleh karena pandemi ini juga secara terbatas, bahkan melalui proses belajar mengajar dalam layanan virtual. Kiranya mereka dipenuhi semangat untuk mengikutinya dan memperlengkapi mereka untuk mendapatkan keberhasilan dan suatu waktu mereka pun boleh mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Kami berdoa buat segenap pengurus di jemaat ini. Berkati mereka dengan hikmat, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, kesabaran untuk mengolah organisasi ini, saling memperlengkapi, mendukung dan menasihati di dalam berbagai hal sehubungan dengan tanggung jawab pelayanan bersama dalam persekutuan pemuda. Ada banyak saudara-saudara muda yang ada di luar sana yang juga secara terbatas untuk melakukan berbagai kegiatan. Engkau Tuhan lawat mereka. Dan kiranya dimanapun kami berada, ketika kami meniatkan untuk menyembah Allah, Tuhan akan hadir di sana, memberkati kami dengan berkat yang dari Allah. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas hikmat, atas semua kekuatan dan talenta yang Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara muda di dalam mendukung pelayanan pada sore hari ini. Berkati mereka sekalian dan kuatkan kami untuk selalu memberi diri sesuai dengan apa yang ada pada kami, sehingga segala sesuatu yang kami miliki kami syukuri dan kami persembahkan kembali untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang-orang tua kami doakan, berkati mereka semuanya untuk terus menjadi pembimbing, menjadi penasehat bagi kami dalam menjalani kehidupan muda. Kami mau berdoa secara khusus bagi orang tua dari Kak Febri yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Hendriawaru. Juga Bapak Wayan yang juga masih dirawat di rumah sakit pasca pemasangan pipa saluran untuk cuci darah. Tuhan kami berserah, Engkau campur tangan dalam segala upaya pemulihan, sehingga kedua orang tua kami boleh kembali mendapatkan kekuatan dan pemulihan. Tuhan Bapa di surga, malam telah menyelubungi kehidupan kami berserah bahwa Tuhan yang akan menjaga kami pada malam ini, sertai kami beristirahat, dan biarlah oleh kuasa-Mu pula esok hari kami boleh bangun untuk melanjutkan segala tugas dan kegiatan-kegiatan kami. Inilah
syafaat kami. Doa, syukur, dan pengharapan kami bawa di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami, dan yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami, demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan pujian penutup kita, Ku beri kemuliaan dan hormat. Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kuasa dan pengasihan Allah kiranya memenuhi seluruh hati dan pikiran kamu dan memperlengkapi kamu dengan segala hal yang baik untuk melakukan setiap hal yang berkenan kepada-Nya, hanya di dalam Kristus Yesus, Sang Pembebas sejati. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Salam